Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Hafidlia Ulhaq dengan NIM 141170030 dari kelas Metodologi Penelitian RF. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai hasil tugas besar yaitu draft proposal tugas akhir meliputi bab 1 sampai dengan bab 3. Untuk draft proposal tugas akhir saya memiliki judul Purwarupa Sistem Optimasi Produksi Karet Berbasis Internet of Things Menggunakan Logika Fuzzy. Outline yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga adalah metode. Masuk ke bagian pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang, karet merupakan salah satu komoditas perkebunan yang penting di Indonesia karena menghasilkan devisa yang cukup tinggi. Pada tahun 2018, dalam statistik perkebunan Indonesia tahun 2018 sampai 2020 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, luas area lahan perkebunan karet di Indonesia mencapai 3.671.387 hektar. Dari luasan tersebut, sebagian besar diusahakan oleh petani rakyat sebanyak 88,13%, perkebunan besar swasta sebanyak 5,16%, dan perkebunan besar negara sebesar 6,70%. Dalam hal ini, pengelolaan karet masih belum dilakukan secara optimal, sehingga berpengaruh pada produktivitas perkebunan karet Indonesia yang masih rendah. Dalam pengembangannya, karet nasional menghadapi berbagai permasalahan, antara lain areal kebun karet per petani sempit dan umur tanaman pada umumnya sudah tua dengan produktivitas yang rendah, serta pengelolaan pasca panen yang masih dilakukan tanpa menggunakan teknologi yang terbaru. Optimasi produksi pertanian karet dipengaruhi oleh kondisi tertentu seperti perkiraan cuaca, serangan penyakit, serta kondisi lainnya yang lebih kritikal dibandingkan perluasan lahan. Untuk melakukan optimasi diperlukan pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan data-data lapangan yang diperoleh secara akurat dan real-time, baik mengenai proses operasi sampai produksi. Pemanfaatan teknologi terbaru juga dibutuhkan dalam usaha optimasi proses produksi karet. Salah satunya adalah dengan pendekatan Internet of Things yang memungkinkan pengelola karet untuk mengelola perkebunan karet melalui pemanfaatan teknologi yang terhubung dengan internet. Selanjutnya ke tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian saya yaitu mengetahui cara peningkatan produktivitas perkebunan karet yang efektif dan efisien. Yang kedua, mengetahui parameter-parameter yang digunakan untuk mengoptimasi agroindustri karet dengan pendekatan Internet of Things. Yang ketiga, mengetahui permasalahan yang sering terjadi pada agroindustri karet sehingga berpengaruh terhadap optimalnya hasil produksi. Selanjutnya, itu batasan masalah. Yang pertama, sistem membutuhkan akses internet agar data yang diperoleh dari parameter-parameter dapat dikirimkan ke database. Sensor atau parameter yang digunakan sebagai masukan disesuaikan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan penelitian. Yang ketiga, permasalahan yang sering terjadi pada agroindustri karet diperoleh melalui pengambilan data pada perusahaan perkebunan karet atau sejenisnya. Yang keempat, pengolahan data untuk pengambilan keputusan optimasi agroindustri karet berdasarkan pada data lapangan yang diperoleh dari perusahaan karet atau sejenisnya. Selanjutnya masuk ke bagian 2 yaitu landasan teori. Yang pertama, bagian dari tinjauan pustaka, ada beberapa tinjauan pustaka yang saya gunakan. Yang pertama itu tentu saja mengenai tanaman karet. Tanaman karet merupakan tanaman tahunan yang dapat tumbuh sampai umur 30 tahun. Habitus tanaman karet merupakan pohon dengan tinggi tanaman dapat mencapai 15 sampai dengan 20 meter. Elastomer umumnya terdiri dari dua jenis, karet alam dan sintetis. Karet alam diperoleh dari pohon karet dan tersedia dalam berbagai bentuk seperti lembaran, karet balok, dan konsentrat lateks. Karet sintetis dibuat dengan mengatasi kekurangan karet alam, yang dimana keuntungannya itu tahan minyak, tahan api, dan tahan cuaca. Kemudian Internet of Things. Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana sistem atau objek memiliki kemampuan transmisi data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Internet of Things merupakan teknologi atau suatu hal yang saling terhubung, yang memiliki sensor, aktuator, dan mampu berkomunikasi antara mereka dan dengan lingkungan di sekitarnya. Internet of Things memiliki model arsitektur yang kompleks di mana terbagi menjadi 3 lapisan yaitu Application Layer, Connectivity Layer, dan Things or Device Layer. Kemudian yang ketiga yaitu Arduino Uno,
merupakan sebuah rangkaian yang dikembangkan dari microcontroller berbasis ATmega 328. Arduino Uno memiliki 14 kaki digital input atau output, di mana diantaranya dapat digunakan sebagai sinyal PWM atau Pulse Width Modulation. Sinyal PWM berfungsi untuk mengatur kecepatan perputaran motor. Selanjutnya, modul Wi-Fi ESP8266 yang merupakan sistem on-chip dan jaringan Wi-Fi di mana dapat membawa aplikasi perangkat lunak. ESP8266 juga memiliki protokol TCP/IP yang memungkinkan untuk mengakses jaringan Wi-Fi. ESP8266 efisien sebagai host aplikasi atau menghapus semua fungsi jaringan Wi-Fi dari prosesor aplikasi lain. Berikutnya itu DHT222 merupakan sensor digital yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban udara di sekitarnya. DHT22 menggunakan sensor kelembaban kapasitif dan termistor untuk mengukur suhu sekitar yang terhubung ke komputer chip tunggal 8 bit dan diubah menjadi sinyal digital pada pin data. Berikutnya ada BMP180 yang merupakan sensor tekanan yang dibuat oleh perusahaan Bosch. Sensor tekanan udara akan mengukur tekanan absolut di sekitar sensor dan bervariasi menurut cuaca dan ketinggian. Bergantung pada cara penggunaan data, BMP180 dapat digunakan untuk memantau perubahan cuaca, pengukuran ketinggian, atau tugas lain yang memerlukan pembacaan tekanan yang akurat. Selanjutnya, sensor BH1750 FPI yang merupakan sensor cahaya digital yang dikalibrasi dan dapat mengukur bahkan jejak cahaya yang kecil dan dapat mengubahnya menjadi nilai numerik digital 16 bit. Sensor ini merupakan sensor umum yang dapat mendeteksi intensitas cahaya. Berikutnya sensor kelembaban tanah HL69 digunakan untuk mendeteksi kelembaban tanah. Sensor ini memberikan pembacaan yang lebih baik daripada sensor kelembaban tanah lainnya. Selanjutnya sensor sel beban 5 kg merupakan sensor beban berbentuk batangan lurus terbuat dari paduan aluminium dan mampu membaca beban di atas 5 kg. Sensor ini dapat menerjemahkan gaya tekanan menjadi listrik. Setiap sel beban dapat mengukur hambatan listrik yang berubah sebagai respon terhadap proporsional tegangan yang diterapkan pada batang. Berikutnya ada sensor skala HX711, di mana sensor ini nanti akan dihubungkan dari sensor sel beban dan akan dihubungkan ke modul sensor skala HX711. Sensor skala HX711 adalah konverter analog ke digital 24 bit yang dirancang untuk timbangan berat. Hal ini akan mengubah dari pengukuran analog ke digital. Selanjutnya ada layar OLED atau Organic Light Emitting Dioda I2C IIC SPI serial merupakan modul yang pada penelitian ini akan digunakan untuk menampilkan kondisi atau keadaan cuaca secara real time. Layar OLED tidak memerlukan lampu latar sehingga dapat menghasilkan kontras yang sangat baik di lingkungan dengan minim pencahayaan. Piksel dari layar OLED hanya mengonsumsi energi saat aktif sehingga layar mengonsumsi lebih sedikit daya dibandingkan dengan layar lain. Selanjutnya ini masih tinjauan pustaka, yaitu ini beberapa sensor yang telah dijelaskan sebelumnya yang nanti akan digunakan dalam penelitian. Lanjut ke tinjauan studi. Di sini ada beberapa referensi atau literatur, jurnal-jurnal terkait yang akan mendukung dalam tahap penelitian saya. Yang pertama dari Tenney Wood pada tahun 2016 dengan judul Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Cerdas Spasial, Peningkatan Produktivitas Agroindustri Karet dengan Pendekatan Produktivitas Hijau. Metode penelitian yang digunakan, logika fuzzy, Green Productivity Index, dan Fuzzy Analytic Network Process. Hasil penelitiannya yaitu dari beberapa metode yang digunakan berhasil meningkatkan nilai indeks produktivitas hijau pada aktivitas produksi di agroindustri karet. Yang kedua dari Muhammad Bahrul Ulum dengan judul Desain Internet of Things untuk optimasi produksi pada agroindustri karet. Metode yang digunakan yaitu metode PPDIOO, Prepare, Plan, Design, Implement, Operate, and Optimize. Hasil penelitiannya rancangan sistem berbasis Internet of Things untuk meningkatkan produksi karet di Indonesia. Pada penelitian yang kedua ini merupakan salah satu acuan saya, di mana nanti untuk melanjutkan dari hasil rancangan sistem IoT untuk produksi karet tersebut. Yang ketiga ada dari Ismail, Yunus, dan Warib pada tahun 2020 dengan judul Internet of Things Smart Rubber Scale System Using Arduino Platform. Metode penelitian yang digunakan yaitu Rapid Application Development. Hasil penelitiannya itu menghasilkan sebuah sistem dengan nama Smart Rubber Scale System yang dapat membantu pihak terkait seperti petani dan perusahaan pengolah karet atau pengepul karet
dalam melakukan proses penimbangan karet dengan memanfaatkan sistem atau teknologi. Kemudian yang keempat ada dari Abdullah Dorani Sari dan kawan-kawan dengan judul Towards Smart Agriculture Monitoring Using Fuzzy System. Metode penelitian yang digunakan yaitu logika fuzzy. Hasil penelitiannya yaitu menghasilkan sistem dengan nama Smart Agriculture Monitoring Using Fuzzy System, di mana pada sistem tersebut kerangka kerja yang memungkinkan logika fuzzy tingkat lanjut untuk mengontrol waktu switching pompa sesuai dengan variabel yang ditentukan pengguna yang diimplementasikan. Selanjutnya kita masuk ke bagian 3 yaitu metode. Yang pertama yaitu alur penelitian. Berikut ini flowchart atau diagram alirnya. Yang pertama itu yaitu identifikasi masalah. Tahap ini akan dilakukan analisa terhadap situasi pada produksi karet dengan cara pengumpulan data melalui survei langsung ke lapangan yang bertujuan untuk memperoleh data. Kemudian yang kedua, perumusan masalah. Tahap ini dilakukan untuk merumuskan masalah yang diperoleh dari tahap sebelumnya. Pada tahap ini berisi hipotesa sementara atau pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan diteliti untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Yang ketiga, pengumpulan studi literatur. Tahap ini akan melakukan eksplorasi terkait referensi-referensi yang dapat mendukung penelitian. Pengumpulan studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan teori-teori dan penelitian terdahulu agar dapat memperkuat pernyataan yang dinyatakan pada penelitian ini. Yang keempat, rencana penelitian. Tahap ini diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan dan pengumpulan data dari pihak terkait dalam proses produksi karet. Pada tahap ini akan diperoleh data primer dan data pendukung untuk tahap selanjutnya dari penelitian. Yang kelima, rencana penelitian. Kebutuhan data-data yang telah ditentukan pada tahap rencana penelitian akan membentuk proses perancangan sistem, dimulai dari desain arsitektur sistem, spesifikasi kebutuhan sistem, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Ini yaitu pada bagian rancangan penelitian, yang sebelumnya yaitu rencana penelitian. Yang keenam yaitu implementasi. Tahap ini adalah tahap implementasi dan verifikasi dari rancangan penelitian yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Tahap ini berisi proses pembuatan sistem pada sisi perangkat keras dan perangkat lunak. Yang terakhir yaitu pengujian alat. Tahap ini dilakukan untuk menguji terhadap sistem yang telah selesai dibuat, apakah sudah sesuai dengan fungsionalitas atau belum. Selanjutnya yaitu rancangan sistem. Yang pertama diagram blok. Pada arsitektur umum aplikasi IoT dapat dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan penginderaan, lapisan transport, dan lapisan aplikasi. Pada diagram blok ini lapisan penginderaan dapat kita lihat yaitu Arduino Uno sebagai microcontroller, otak penggerak utama, dan juga sensor-sensor yang nanti akan memberikan inputan data. Kemudian lapisan transport, ya salah satunya termasuk modul Wi-Fi ESP8266 yang nanti akan digunakan, yang berguna untuk mengirim data yang diperoleh dari lapangan, dari alat atau sistem yang nanti akan dikirimkan ke lapisan aplikasi, yaitu smartphone, di mana aplikasi nanti yang akan menampilkan data-data yang diperlukan untuk optimasi produksi atau penentuan rencana produksi karet selanjutnya. Selanjutnya terdapat diagram skematik. Ini diagram dari kemungkinan sistem yang akan dikembangkan. Pertama ada sensor kelembaban tanah HL69 yang bertujuan untuk mengukur kelembaban tanah di lahan karet tersebut. Kemudian ada satu subsistem yang dinamakan stasiun cuaca, di mana terdiri dari sensor BH1750 FEI, yang dimana ini berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya, kemudian sensor BMP180 untuk mengukur tekanan udara, dan sensor DHT22 untuk mengukur suhu dan kelembapan udara di sekitarnya. Kemudian terdapat layar OLED yang berfungsi untuk menampilkan nilai-nilai dari ketiga sensor di bawah, yang nanti akan menampilkan kondisi cuaca saat itu. Kemudian ada subsistem lagi yaitu timbangan karet yang terdiri dari sensor sel beban 5 kg dan modul sensor skala HX711. Sensor sel beban ini berfungsi untuk menerjemahkan gaya tekanan menjadi sinyal listrik, kemudian nanti akan diteruskan ke sensor skala HX711 yang merupakan konverter analog ke digital 24 bit yang dirancang untuk timbangan berat, yang nantinya hal ini akan mengubah dari pengukuran analog ke digital. Selanjutnya, setiap data-data atau nilai-nilai yang diperoleh dari berbagai sensor ini akan dikirimkan ke penggerak utama yaitu Arduino. Selanjutnya, data-data tersebut akan dimasukkan ke database untuk diolah
yang dikirimkan melalui jaringan Wi-Fi menggunakan modul ESP8266 yang nantinya pada akhirnya akan ditampilkan pada aplikasi yang ada di Android. Selanjutnya, rancangan pengujian. Yang pertama, pengujian perangkat keras. Untuk pengujian perangkat keras yang pertama yaitu sensor kelembaban tanah HL69, di mana sensor ini harus dapat mendeteksi berapa kelembapan tanah di lahan karet. Indikator keberhasilannya, sensor dapat mendeteksi nilai kelembapan tanah dan dapat mengirimkan data ke microcontroller secara real time. Yang kedua, sensor BH1750 fpi, di mana sensor ini harus dapat mendeteksi intensitas cahaya di lokasi lahan karet. Indikator keberhasilan, sensor dapat mendeteksi tingkat intensitas cahaya dan dapat mengirimkan data ke microcontroller secara real time. Yang ketiga, sensor BMP180, di mana sensornya harus dapat mengukur tekanan absolut di sekitar lahan karet. Indikator keberhasilan, sensor dapat mengukur tekanan absolut di sekitar lahan karet dan dapat mengirimkan data ke microcontroller secara real time, serta dapat mencatat nilai dengan baik meskipun terjadi perubahan tekanan secara terus-menerus. Yang keempat, sensor DHT22, di mana sensor ini harus dapat mengukur suhu dan kelembapan udara di sekitar lahan karet. Indikator keberhasilan, sensor dapat mengukur suhu dan kelembapan udara serta mengirimkan nilai ke microcontroller secara real time. Yang kelima yaitu layar OLED, di mana layar ini harus dapat menampilkan nilai akhir dari sensor yang akan memberikan nilai yaitu BH1750, BMP180, dan DHT22. Indikator keberhasilan, layar OLED dapat menampilkan nilai akhir dari sensor-sensor tersebut dalam bentuk representasi akhir berupa kondisi cuaca saat itu. Yang keenam, sensor sel beban 5 kg, di mana sensor ini harus dapat mengukur gaya tekanan hasil dari getah karet yang diletakkan, kemudian dapat mengubahnya menjadi sinyal listrik. Indikator keberhasilan, sensor mampu mengukur gaya tekanan secara real time dan dapat mengubah nilai tekanan ke sinyal listrik, serta mengirimkannya ke sensor skala HX711. Dan yang ketujuh, sensor skala HX711 harus dapat mendeteksi berat dari hasil produksi getah karet. Indikator keberhasilan, sensor dapat terhubung dengan sensor sel beban dan dapat mengukur skala berat hasil produk getah karet dengan tingkat keakuratan yang cukup tinggi. Sebelumnya ada kebutuhan perangkat lunak. Selanjutnya ada kebutuhan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat lunak ini yang pertama itu Arduino IDE yang berfungsi untuk menuliskan, memverifikasi, debugging, mengkompilasi, dan mengunggah program dari komputer ke board Arduino. Kemudian ada Android Studio yang digunakan untuk proses pengembangan aplikasi Android nantinya dan juga sebagai text editor serta alat pengembang yang didasarkan pada IntelliJ IDE. Kemudian yang terakhir yaitu rancangan pengujian untuk pengujian perangkat lunak. Yang pertama, fitur pantau cuaca pada aplikasi Android dapat menampilkan kondisi cuaca. Indikator keberhasilannya, fitur pantau cuaca pada aplikasi Android dapat menampilkan kondisi cuaca secara real time setiap 5 menit selama 1 jam terakhir, di mana bagian ini berfungsi untuk memantau kondisi cuaca saat ini dari stasiun cuaca yang terpasang di lahan karet. Yang kedua, untuk butir ujinya yaitu fitur pantau kelembapan tanah pada aplikasi Android dapat menampilkan nilai kelembapan tanah. Fitur ini berfungsi untuk memantau kondisi kelembapan tanah saat ini dari sistem yang terpasang di lahan karet. Indikator keberhasilan, fitur pantau kelembapan tanah pada aplikasi Android dapat menampilkan nilai kelembapan tanah secara real time. Yang ketiga, fitur pantau penimbangan pada aplikasi Android dapat menampilkan timbangan terbaru, di mana fitur ini berfungsi untuk memantau proses penimbangan hasil produk getah karet. Indikator keberhasilan, fitur pantau penimbangan pada aplikasi Android dapat menampilkan timbangan terbaru secara real time setiap petani di lahan melakukan penimbangan getah karet. Yang keempat, aplikasi dapat mengirim notifikasi secara berkala tiap kali panen, yang berfungsi untuk pengiriman notifikasi ke pihak pengusaha karet yang bertindak sebagai pengambil keputusan akhir. Indikator keberhasilan, aplikasi Android dapat mengirim notifikasi rekapitulasi panen secara berkala. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.